Halo guys, kembali lagi di channel kita tercinta Aurelix Funs. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya agar saya bisa semangat lagi untuk membuat konten alur cerita penghantar tidur Anda kalian semua ya guys. Pada video kali ini, kita akan menyelami sebuah cerita rakyat paling terkenal dari Tanah Batak. Kisah tentang cinta, janji, dan kemarahan yang akhirnya melahirkan sebuah danau terbesar di Indonesia, yaitu legenda Danau Toba. Konon, ada sebuah rahasia besar yang tak boleh diungkapkan. Namun, ketika janji itu dilanggar, bencana dahsyat pun terjadi. Seperti apa kisah lengkapnya? Siapkan diri kalian. Dan mari kita masuk ke dalam legenda yang melegenda ini. Berikut kisah terciptanya danau yang begitu luas dan dalam di Sumatera Utara, Indonesia. Dahulu kala ada seorang petani menemukan seekor ikan. Ada seorang petani kebun bernama Toba. Setiap hari, Toba bekerja dengan giat di ladangnya, menanam, mengurusi ladang, serta memanen di sela-sela atau di akhir kegiatan berladang. Toba tak jarang pergi ke sungai. Di sungai, ia mencari ikan untuk dibawa pulang dan dijadikan santapan, maupun dijual lagi jika ia berhasil mendapat beberapa ikan. Tapi di suatu hari yang biasa-biasa saja, Toba nampak kebingungan. Setelah meladang seharian, perutnya lapar. Ia pergi ke sungai seperti biasa untuk memancing ikan. Tapi anehnya, di hari itu, tak satupun ikan yang berhasil dia dapatkan. Sambil menunggu keajaiban, ia berangan. Seandainya ia memiliki istri, pastilah ia tak perlu susah payah menunggu tangkapan ikan seperti ini. Toba membayangkan betapa senangnya jika ada seorang istri di rumahnya yang menyambut ia pulang berladang dan menyiapkan hidangan untuk dinikmati bersama. Lalu kail yang tadinya bergeming tiba-tiba bergoyang. Toba pun kaget. Ia buru-buru menarik pancingnya. Seekor ikan mas yang besar terangkut di kailnya. Wah, Toba belum pernah melihat ikan sebesar itu di sungai yang selama ini biasa ia datangi. Ia segera membawa ikan tersebut pulang ke rumahnya. Seekor ikan menjelma menjadi seorang perempuan. Sepanjang perjalanan pulang, Toba kegirangan. Ia membayangkan betapa nikmatnya santapannya hari itu. Seekor ikan besar siap diolah menjadi makanan yang lezat. Setibanya di rumah, Toba bergegas untuk siap-siap memasak. Ia menyimpan ikan tangkapannya baik-baik di dapur, sementara dia mempersiapkan hal lainnya. Namun betapa terkejutnya Toba ketika ia kembali ke dapur. Ikannya sudah tidak ada. Lebih mengejutkan lagi ketika ada sosok seorang perempuan yang begitu menawan. Perempuan itu berterima kasih pada Toba. Masih terkejut, Toba berusaha bertanya siapa perempuan itu dan mengapa ia ada di rumahnya. Perempuan itu mengaku bahwa dirinya adalah seorang putri yang dikutuk dewa menjadi seekor ikan yang diselamatkan dari sungai oleh Toba. Sang putri merasa berhutang budi pada Toba. Sebagai wujud rasa terima kasihnya, sang putri bersedia menjadi istri Toba. Namun, ada satu syarat bagi Toba sebelum menjadikannya istri, yaitu merahasiakan asal-usul sang putri dari seekor ikan. Toba tidak keberatan. Lantas keduanya pun menjadi sepasang suami istri. Dan waktu terus berjalan dan sepasang suami istri ini akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Samosir. Samosir menjadi kebanggaan sang ayah, terutama sang ibu yang sangat mencintainya. Namun berbeda dengan sang ayah yang amat rajin dan giat bekerja, Samosir tumbuh menjadi anak pembangkang. Tak jarang kedua orang tuanya dibuat pusing karena tingkah lakunya. Bukan cuma itu, konon nafsu makannya pun juga luar biasa besar. Bahkan sang ayah harus semakin giat berladang demi mencukupi kebutuhan makan anaknya yang luar biasa besar. Sayangnya, Samosir enggan membantu atau bahkan sekadar menemani ayahnya berladang. Namun berbeda dengan sang ayah yang amat rajin dan giat bekerja, Samosir tumbuh menjadi anak pembangkang. Saking besarnya cinta Toba pada anaknya, ia sama sekali tak pernah mengeluh. Toba tetaplah seorang pekerja keras yang giat dan rajin. Setiap hari ia pergi ke ladang seharian demi membahagiakan keluarga kecilnya. Samosir memakan makan siang sang ayah. Suatu hari, Samosir diminta bantuan oleh ibunya. Di tengah hari yang terik, sang ibu meminta tolong pada Samosir untuk mengantar makan siang ayahnya ke ladang. Tentu saja Samosir tak langsung menurutinya. Sambil bersungut-sungut,
ia terpaksa mengiyakan permintaan ibunya. Sepanjang jalan ia tak berhenti mengeluh, sambil bermalas-malasan dan berlama-lama di jalan. Samosir merasa kelaparan. Ia membayangkan terus masakan ibunya yang nikmat, apalagi makanan yang ada di tangannya itu. Dari aromanya saja ia sudah bisa membayangkan kenikmatannya. Bukannya lekas-lekas diantar ke ayahnya, Samosir malah bolak-balik mengintip bekal makan siang ayahnya. Sampai akhirnya ia tergoda untuk memakannya. Pikirnya, sedikit saja ia makan pasti ayahnya tidak tahu. Tapi rupanya mencicipinya satu kali tidaklah cukup. Dengan tetap berlambat-lambat, ia kelaparan lagi di perjalanan. Samosir kembali memakan sebagian bekal makan siang sang ayah. Kejadian ini pun terjadi berkali-kali hingga ia tiba di ladang bertemu ayahnya. Tauba marah kepada Samosir. Tauba lekas-lekas berhenti dari kegiatannya di ladang. Buru-buru ia menghampiri anaknya yang membawa makan siang. Namun betapa terkejutnya Tauba ketika membuka bungkusan makan siangnya. Bungkusan itu kosong dan tak nampak sesuap pun nasi untuk ia makan. Rasa lapar di tengah siang yang terik ditambah lelah setelah berladang dari pagi membuat Tauba marah. Ia menghardik Samosir dengan mempertanyakan kemana makanan untuknya. Samosir mengaku bahwa dirinya tak kuasa menahan lapar di jalan. Aroma masakan ibunya yang begitu nikmat membuat ia ingin memakannya. Tanpa rasa bersalah dari kata-kata dan raut wajahnya, Samosir membuat ayahnya semakin marah. Kali ini, Tauba benar-benar diamuk kecewa. Ia betul-betul emosi pada anaknya. Sumpah serapah keluar dari mulutnya. Ia menghardik Samosir sebagai anak yang tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung. Amarahnya membuat Tauba kelewat melontarkan umpatan pada Samosir. Dasar anak ikan! Begitu teriaknya pada Samosir. Samosir pun kaget. Tauba makin memperjelas ucapannya bahwa Samosir memang anak dari perempuan yang dulunya seekor ikan. Rasa jengkel, kesal, dan luapan emosi Tauba membuatnya tak sadar bahwa dia sudah mengingkari janjinya pada sang istri. Dasar anak ikan! Begitu teriaknya pada Samosir. Sang putri kecewa dan sedih. Mendapati kenyataan seperti itu dari ayahnya, Samosir buru-buru pulang. Diiringi tangis dan kesedihan ia cepat-cepat lari menuju rumahnya. Setibanya di rumah, ibunya pun kaget mendapati anaknya menangis. Samosir langsung memeluk sang ibu dan mengadukan perkataan ayahnya. Betapa kaget dan sedihnya sang ibu melihat perasaan anaknya terluka oleh perkataan ayahnya sendiri. Ditambah perkataan Tauba pada sang anak juga melukai hatinya sebagai istri. Tauba telah mengingkari janjinya sebelum menjadikannya istri, yakni mengungkap asal-usulnya dari seekor ikan. Dalam rasa marah, sedih, dan kecewa, ia pergi bersama sang anak dari rumah. Tauba telah mengingkari janjinya sebelum menjadikannya istri, yakni mengungkap asal-usulnya dari seekor ikan. Tauba yang menyadari ucapannya bergegas pulang dari ladang menuju rumahnya. Namun ia terlambat, sang istri dan anaknya sudah tidak ada di rumah. Saat itu, langit pun diliputi awan gelap. Gemuruh terdengar dari seluruh penjuru. Seakan alam ikut marah karena Tauba mengingkari janjinya. Ia berlari tanpa arah. Kesana sini ia berusaha mencari istri dan anaknya. Air menyelimuti seluruh desa. Tauba tak berhasil mendapati istri dan anaknya. Keduanya menghilang tanpa jejak. Sementara itu, sang putri yang pergi bersama Samosir, sang anak, sudah mengetahui akan terjadi bencana besar seketika itu juga. Dari langkah-langkah kakinya di tanah yang dipijak, perlahan-lahan keluar air terus-menerus. Sambil terus pergi menjauh, ia berusaha menyelamatkan sang anak. Ia menyuruh Samosir untuk pergi ke daratan paling tinggi di desa itu. Keduanya berpisah dalam rasa sedih yang teramat dalam. Sang putri terus berlari tapi air terus keluar dari tanah yang ia pijak hingga akhirnya memenuhi seluruh penjuru desa. Air tak terbendung lagi. Dengan cepat seluruh desa tenggelam. Sang putri kembali menjadi ikan. Saking besarnya luapan air, daratan luas tersebut berubah menjadi danau. Danau itulah yang kini kita kenal sebagai Danau Tauba, dataran tinggi yang berhasil menjadi tempat Samosir menyelamatkan diri lantas menjadi Pulau Samosir. Danau itulah yang kini kita kenal sebagai Danau Tauba. Pesan moral dari kisah Danau Tauba.
Kita dapat memetik beberapa nilai kehidupan dari kisah Danau Toba. Sebagai anak, sudah sepatutnya kita menaruh hormat pada orang tua dengan bersikap sopan, santun, dan mengindahkan nasihat-nasihatnya. Dari Tauba pun kita bisa belajar akan kegigihan, serta kerja keras apapun pekerjaan dan kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita. Kegigihan, ketekunan, ditambah kerja keras niscaya membuahkan hasil yang manis. Yang terpenting dari seluruh bagian kisah ini, jadilah manusia yang ucapannya bisa dipegang dan dipercaya. Janji adalah sebuah kesediaan dan kesanggupan yang harus ditepati apapun keadaannya. Sebab mengingkari janji akan melukai perasaan dan mengecewakan siapapun yang kita janjikan. Terlebih kisah ini berlatar belakang sebuah keluarga. Hendaklah kita selalu memenuhi janji yang pernah kita berikan pada keluarga, baik itu kepada pasangan, anak, maupun orang tua. Sebab keluarga adalah orang-orang yang paling menaruh harap dan kasih sayang pada kita. Dan hal yang paling menyakiti kita bukan datang dari orang lain tapi dari orang-orang terdekat atau yang paling kita sayangi. Janji adalah sebuah kesediaan dan kesanggupan yang harus ditepati apapun keadaannya.